Kita tahu anak-anak juga punya kerentanan yang sama ya terhadap infeksi SARS-CoV-2 sehingga vaksin COVID-19 ini juga jadi prioritas pencegahan pada anak. Apalagi kini sejumlah sekolah dan pusat perbelanjaan mengizinkan anak untuk melakukan aktivitas dan mungkin berinteraksi dengan sesama di dalamnya. Lalu bagaimana masyarakat harus menyikapi wacana vaksinasi COVID-19 yang dimulai dari usia 5 tahun yang sudah ada lampu hijaunya dari Pfizer bahkan. Bergabung bersama kami ada Profesor Dr. Sujatmiko Indira, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Prof. Miko, selamat malam. Selamat malam Puspa, selamat malam CNN Indonesia. Sehat semua? Sehat selalu dok. Prof, ini ngomongin soal vaksinasi COVID-19, kita tahu untuk anak di Indonesia saat ini hanya dilakukan untuk anak usia 12 tahun ke atas begitu. Tapi perusahaan Pfizer justru memberikan lampu hijau Prof, kalau vaksinnya katanya bisa digunakan untuk anak usia 5 tahun ke atas. Efektif tidak untuk menekan kasus COVID-19 pada anak khususnya di Indonesia yang angkanya sekarang fluktuatif saat ini? Ya, jadi prinsipnya vaksin apapun untuk dipakai pada kelompok tertentu, tadi yang disinggung-singgung kelompok di bawah 12 tahun karena belum ada, itu harus melalui beberapa proses. Pertama adalah lakukan uji klinik, uji kliniknya untuk kelompok umur itu, kalau tadi katanya 6-11, kemudian hasilnya dipublikasi uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, hasilnya dipublikasi dan disimpulkan bahwa aman dan efektif. Kemudian si perusahaan itu mengajukan permohonan kepada Badan POM di negara manapun ya, termasuk di Indonesia, untuk dipakai pada kelompok umur yang baru ini, katakanlah 6-11. Jadi bukan berdasarkan pemberitaan-pemberitaan koran. Nah, kemudian Badan POM sama-sama dengan ITAGI, ya, Komite Penasihat Ahli Imunisasi, kemudian juga dengan Komnas Penilai Obat, dan Komnas KIPI, dan mungkin dengan organisasi profesi lain, mengkaji hasil uji klinis dari vaksin Pfizer tersebut, misalnya Pfizer ya, kemudian baru diputuskan apakah bisa diberikan berdasarkan data-data itu apakah bisa dikeluarkan emergency use authorization, penggunaan dalam keadaan emergency. Semua vaksin apapun sebenarnya sama. Jadi tidak bisanya berdasarkan pemberitaan koran atau pengakuan dari perusahaan itu, tapi harus melakukan pengajuan ke badan resmi di Indonesia, dan Badan POM yang kemudian bersama-sama dengan TAGI, Komnas KIPI, Komnas PO dan lain akan merapatkan itu. Saya kira prosesnya begitu. Jadi kita belum tahu apakah efektif apa enggak, kita belum tahu kalau belum mengkaji hasil penelitian itu. Tapi kalau itu dimaksud tadi Prof. Miko adalah klaim dari perusahaan tersebut. Kalau kita belajar dari negara lain Prof, penggunaan vaksin khususnya Pfizer untuk anak ternyata efektif meminimalisir kasus COVID-19 pada anak di Amerika Serikat bahkan. Sementara BPOM sampai sekarang juga belum mengeluarkan izinnya untuk anak usia 6-11 tahun tadi. Apa kemudian keputusan apa yang membuat ini katakanlah tertahan? Jadi prosesnya sama, di semua negara pun akan dikaji oleh NRA, National Regulatory Authority, untuk menilai itu. Setelah itu akan dipakai di negara masing-masing. Yang disampaikan oleh Pfizer adalah hasil uji klinisnya. Ya, hasil uji klinis disampaikan, dan yang menyampaikannya pun bukan di media massa biasa, tapi harus di jurnal ilmiah, lengkap dengan data-datanya berapa anaknya, dan dua data utama adalah pertama safety-nya, bagaimana KIPI-nya pada anak kelompok umur itu, bagaimana imunogenicity-nya, meningkatkan titer antibodi apa tidak, demikian. Nah, setelah diajukan di negara manapun sama prosesnya, baru mengajukan ke Badan POM, nanti Badan POM akan bersama ITAGI, Komnas KIPI akan mengkaji. Ini prosesnya sama itu semua negara pun. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan pemberitaan kemudian Badan POM tidak akan menunggu dokumen-dokumen itu dikaji bersama. Begitu kira-kira. Oke. Pak. Pengajuannya sampai saat ini apakah sudah ada pengajuan dari perusahaan Pfizer Prof ke BPOM dan juga tadi ITAGI bekerja sama untuk meneliti kajian tersebut? Ya, sejauh yang saya tahu belum memasukkan. Kenapa? Kalau baru selesai uji klinik, biasanya mereka perlu waktu untuk bikin resume, membuat persiapan publikasi, menyiapkan dokumen, baru diajukan ke Badan POM. Baru Badan POM akan berapat dengan berbagai organisasi yang terlibat dengan itu, badan-badan organisasi profesi, baru akan diputuskan. Jadi sejauh yang saya dengar hari ini Pfizer belum mengajukan ke Badan POM. Oke. Kalau kita berbicara soal anak juga Prof, pembelajaran tatap muka yang dibuka bertahap oleh pemerintah sekarang ternyata menimbulkan kasus-kasus baru. Bahkan terakhir datanya ada banyak sekali, ribuan sekolah yang jadi klaster COVID-19. Artinya protokol kesehatan ini selama PTM masih belum mampu memberikan rasa aman kepada anak-anak. Lalu bagaimana pemerintah harusnya memberikan perlindungan terhadap kegiatan anak? Ya, jadi organisasi profesi kesehatan,
baik Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDI, dan berbagai lagi memang sangat berhati-hati dan menduga bahwa bisa terjadi klaster pada proses pembelajaran tatap muka. Karena itu organisasi profesi baik IDAI maupun IDI mengeluarkan beberapa panduan. Sama adalah harus menyiapkan. Karena penularan itu bisa terjadi mulai dari rumah, di jalan, ya pada waktu menuju sekolah, di sekolah, kan proses menuju pulang lagi, ya. Kemudian besoknya lagi demikian berulang. Jadi penularan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu perlu dipersiapkan. Sama anak dipersiapkan untuk menggunakan masker dengan benar, yaitu menutup hidung, mulut, dagu, tidak longgar, tidak melorot. Poin pertama. Nah itu dibiasakan latihannya di rumah dulu, belum PT pembelajaran tatap muka. Kalau mendadak besok pembelajaran tatap muka, pagi ini langsung dipakai, ya mungkin 10 menit sudah dilepas maskernya. Nah ini yang bisa terjadi. Ini sudah kita khawatirkan organisasi profesi kesehatan ya. Kedua, sekolahnya harus siap juga. Kursinya harus singkirkan semua, ya hanya jaraknya 1 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Siapkan juga masker, gurunya siap. Gurunya sudah divaksin 2 kali, ya. Ada desinfektan, tidak boleh berkerumun, anak jangan ngobrolnya nggak perlu, ya menuju pulang juga anak nggak boleh mampir-mampir. Nggak ada yang jualan makanan di sekolah supaya anak tidak berkerumun. Jendela dibuka lebar, semua desinfektan meja segala macam. Jadi persiapannya harus mulai dari rumah, selama di jalan, sekolah oleh guru maupun oleh komite sekolah bersama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah masing-masing, ya, dan menuju pulang itu semua risiko. Nah, untuk mencegah terjadinya penularan, semua tahap itu harus dipersiapkan dengan baik. Memang kami memperkirakan pasti akan terjadi kalau proses persiapan tadi kurang baik. Begitu, Puspa. Oke, mungkin resiko ini sama dengan kegiatan anak yang sekarang mulai diperbolehkan, Prof, di dalam mal. Kayaknya jadi lampu hijau gitu ya untuk para orang tua. Kalau selama ini anaknya di rumah aja, apalagi juga euforia vaksinasi dimanfaatkan orang dewasa bersama dengan anaknya mungkin untuk balas dendam, revenge travel. Gimana Prof ngelihat resiko ini untuk anak? Apakah melihat resiko-resiko tersebut vaksinasi justru jadi prioritas untuk anak-anak? Betul sekali. Jadi problemnya sama. Jadi dampaknya akan sama. Bahwa pemerintah sudah membuka, mengizinkan, bukan berarti mengharuskan semua anak pergi ke mal, bukan. Jadi pemerintah sudah membuka dengan berbagai pertimbangan. Kita berterima kasih pada masyarakat yang sudah patuh sehingga kasus sudah menurun sekarang ya. Terima kasih kepada teman-teman yang kesehatan, ABRI, Polri yang semua melakukan imunisasi sehingga kasus menurun sekarang. Nah, sehingga bisa mal dibuka. Tapi orang tualah yang memilah-milah. Apakah memang benar-benar perlu ke mal apa tidak? Kalau mau beli baju karena untuk sekolah, beli buku, beli sepatu untuk pulang sekolah, perlengkapan komputer karena harus belajar online, oke. Tapi jangan lama-lama, ya. Dan jangan lupa dalam lift di dalam pusat perbelanjaan, di eskalator itu berisiko penularan. Apalagi kalau maskernya melorot atau longgar. Jadi intinya masalah pembelajaran tatap muka dan ke mall itu sangat tergantung dampaknya, itu sangat tergantung dari bagaimana orang tua memilah-milah apakah perlu ke mall apa. Kalau nggak perlu ke mall nggak usah. Kenapa? Kalau akan terjadi gelombang ketiga COVID menyerang keluarga kita. Karena anak-anak ke sekolah, dia pulang ke rumah, menularkan ke neneknya, bapaknya, ibunya, akan terjadi gelombang seperti bulan Juli. Bisa lebih hebat, bisa juga tidak. Hanya kecil, tergantung dari patuhan dari masyarakat. Terjadi di mana? Amerika, Inggris, Australia, Filipina, Thailand, betul, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, semua mengalami kejadian itu. Setelah kendor, setelah turun semua kasusnya, semua pada Korea tadi seperti kata Puspa, pakai maskernya melorot, ya bisa terjadi gelombang yang kesekian. Nah, gelombang ketiga ini kalau terjadi, kasihan keluarga-keluarga kita. Jadi anak-anak vaksinasi itu adalah yang terakhir. Kenapa? Virus varian apapun dia tidak akan bisa masuk hidung, mulut, dan saluran nafas kita maupun anak-anak kita kalau ditutup masker. Begitu saat kita memakai masker, saat itu juga penelitian di Thailand dan Cina, kita terlindung 77% sampai 79% terlindung dari virus corona varian apapun. Nah, tapi kalau melorot, misalnya terlanjur virusnya masuk, baru antibodi tubuh yang dari vaksin itu yang bekerja.
itu pun perlindungannya antara 65% sampai 95%. Jadi dua-duanya harus lakukan, tiga-tiganya atau lima-limanya ya. Pakai masker yang betul supaya virus jangan masuk di tangan, jangan berkerumun. Kalau tidak perlu jangan berkerumun. Nah, dan jangan lupa di atas 12 tahun, bapaknya, ibunya, neneknya, anak-anak di atas 12 tahun semua divaksin COVID kali, pun perlindungannya baru 65 sampai 95%. Kalau kita euforia kata Puspa tadi bisa terjadi gelombang ketiga COVID. Hati-hati, gitu Puspa. Oke, tapi Prof, saya setuju sekali kalau memang senjata kita saat ini cuma masker ya. Satu-satunya senjata kita saat ini cuma masker. Tapi kalau balik lagi pada klaim Pfizer, vaksin Pfizer yang dikatakan bisa efektif begitu untuk anak umur 6 sampai 11 tahun dan sudah ramai di media massa, sudah banyak yang akhirnya memberikan harapan para orang tua ini dengan vaksin Pfizer. Menurut Prof. Miko, tantangan penyediaan vaksin Pfizer di Indonesia seperti apa jika nanti memang diizinkan, seberapa cepat pengadaannya? Sebenarnya bukan hanya Pfizer, Sinovac itu lebih dulu ya sudah mendaftarkan ke Badan POM uji klinik fase 1, fase 2 bahwa mereka mengajukan antara 5 sampai 11 tahun. Mereka sudah mengajukan bukti-bukti keamanan dan efektivitasnya. Cuman studinya baru fase 2. Jadi berbagai vaksin. Moderna juga melalui media massa mengklaim, wah sedang melakukan penelitian hasilnya baik media massa. Jadi banyak vaksin mengklaim bahwa itu efektif untuk anak di bawah 11 tahun. Bahkan ada yang sudah mulai dengan di bawah 1 tahun ke atas. Nah, tetapi yang penting adalah hasil uji klinis itu dibuat laporan resmi, dimuat di jurnal ilmiah internasional, kemudian di perusahaan itu mendaftarkan kepada Badan POM. Kita tunggu. Nanti Badan POM akan rapat dengan ITAGI, Komnas KIPI, Komnas PO, dengan organisasi profesi lain. Akan mengkaji hasil-hasil kajian apakah akan bisa dipakai. Jadi kita tunggu dulu emergency use authorization dari Badan POM. Baru kita berkomentar daripada berandai-andai gitu. Tapi vaksin itu benteng kedua. Masker adalah benteng pertama, jangan berkerumun, kalau nggak perlu jangan berkerumun kemanapun, nggak usah pergi, cuci tangan, jaga jarak, dan vaksinasi bagi yang sudah 12 tahun ke atas, semua segera dilengkapi 2 kali, termasuk orang tuanya, neneknya. Nah, sedangkan yang di bawah 12 tahun, antara imunisasi rutin yang lain yang harus dilakukan ke anak usia itu, tapi saya kira gitu Puspa. Oke, jadi untuk para orang tua yang kayaknya sekarang lagi harap-harap untuk melindungi anaknya, kita tunggu. Ini juga PR besar untuk pemerintah ya Prof, bagaimana menyediakan vaksinasi COVID-19 untuk anak. Tapi kalau melihat para orang tua yang sebegitu inginnya melindungi anaknya untuk vaksinasi dan segala macam, bagaimana orang tua harusnya bisa menyikapi hal-hal ini, menyikapi apa yang terjadi di luar sana Prof? Ya, jadi bagus sekali. Memang kita menganjurkan orang tua ya, wajarnya ya, orang tua itu akan berusaha melindungi anaknya. Nah, usaha melindunginya itu misalkan jangan ada virus yang masuk ke hidung mulut anak-anak kita. Caranya bagaimana? Ya, pakai masker. Kalau terpaksa berpergian, terpaksa berkerumun, pakai masker menutupi itu. Studi dimanapun mengatakan begitu, itu nomor 1 ya, samping cuci tangan ya. Nah, kemudian vaksinasi itu kita tunggu kalau yang untuk di bawah 11 tahun. Kalau yang di atas 12 tahun ke atas nggak usah nunggu lagi, sekarang sudah ada di mana-mana, tinggal segera dilengkapi. Jadi pemberitaan boleh kita ikuti untuk perkembangan, tapi bagaimana penerapannya di Indonesia itu sangat tergantung daripada pengkajian, publikasi dulu hasil uji klinis itu ya, kemudian kajian dari badan-badan resmi di Indonesia, Badan POM, ITAGI, kemudian Komnas KIPI, Komnas Penilai Obat, Kemkes dan lain-lainnya. Kira-kira begitu. Boleh mengikuti perkembangan, tapi jangan memaksakan karena tanpa kajian itu belum tentu cocok untuk kita. Contohnya Sinovac sudah mengajukan untuk 5-11, tapi sementara kita pakai yang 12 tahun ke atas. Lebih dulu sebenarnya daripada Pfizer. Jadi untuk para orang tua harap bersabar ya untuk melindungi anaknya. Tadi paling mudah adalah menggunakan masker. Kalau nggak penting-penting banget di rumah aja ya Prof, nggak usah kemana-mana, jauhi kerumunan. Karena masker sekarang pelindung utama kita. Prof. Sujatmiko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu Prof. Terima kasih Puspa, terima kasih semua CNN Indonesia. Sehat semua selalu. Siap. Makasih.